Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Yuk kita bahas lebih lanjut mengenai perkembangbiakan yang terjadi pada makhluk hidup. Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata perkembangbiakan atau berkembang biak? Nah, mungkin ada yang teringat dengan tumbuh, berkembang, mengalami perubahan, ataupun bertambah banyak. Nah, kali ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai perkembangbiakan yang terjadi pada makhluk hidup, khususnya pada tumbuhan. Pertama-tama, kalian harus paham mengenai pengertian berkembang biak itu sendiri. Berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya untuk mempertahankan ataupun memelihara spesiesnya. Berkembang biak merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Berkembang biak itu sendiri dimulai dari perkawinan untuk menghasilkan individu baru. Setiap makhluk hidup memiliki cara sendiri dalam berkembang biak. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak melalui dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif ialah perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan ini disertai proses peluburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina atau sel telur. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai penyerbukan, mari kita mengenal bagian-bagian bunga sempurna, seperti gambar berikut ini. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, penyerbukan itu sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan yang terjadi pada satu tangkai bunga. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan dalam satu tanaman namun di tangkai yang berbeda. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu penyerbukan yang terjadi pada pohon yang berbeda tetapi masih satu jenis. Nah, yang terakhir adalah penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi di pohon dan jenis yang berbeda. Nah, setelah kita belajar mengenai perkembangbiakan generatif, selanjutnya mari kita belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan ini ada yang alami dan ada juga yang buatan. Berikut adalah cara perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama adalah spora. Spora ini ukurannya sangat halus, bisa menyebar melalui air, angin, ataupun hewan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora adalah tumbuhan jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Yang kedua ialah tunas. Tunas ini merupakan bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Nah, contoh dari perkembangbiakan dengan cara bertunas ialah pisang dan bambu. Yang ketiga ialah umbi. Umbi ini merupakan tumbuhan yang memiliki akar yang membesar dan berisi. Nah, umbi ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Nah, contohnya seperti singkong, ubi, kentang, bawang, dan wortel. Yang keempat ialah rizoma atau rimpang. Ini mirip seperti umbi, bedanya rimpang merupakan batang menjalar yang berada di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Contohnya seperti jahe, kunyit, dan lengkuas. Nah, yang terakhir adalah yang kelima, stolon atau geragi. Geragih ini adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Nah, batang ini bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contohnya seperti tumbuhan stroberi. Nah, setelah kalian mengetahui macam-macam cara perkembangbiakan vegetatif alami,
Selanjutnya, pembahasan lebih lanjut mengenai macam-macam cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama ialah stek. Stek ini merupakan cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, lalu ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Ada 3 cara stek, yaitu diantaranya stek akar, stek batang, dan stek daun. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara di stek adalah tumbuhan mawar, jeruk, dan singkong. Yang kedua ialah cangkok. Perbanyakan tumbuhan dengan cara cangkok adalah dengan melukai bagian batang tumbuhan. Lalu bagian itu dibungkus dengan tanah yang kemudian ditutup rapat menggunakan plastik atau bahan lainnya dan diikat dengan tali. Nah, bagian tersebut nantinya yang akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian tersebut bisa dipotong dan ditanam kembali. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara cangkok adalah pohon mangga dan pohon jambu. Yang ketiga ialah okulasi. Okulasi ini merupakan cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tumbuhan yang satu ke tunas tumbuhan yang lain yang sama jenisnya. Nah, okulasi ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan, misalnya batang tumbuhan yang kuat dengan buahnya yang baik, seperti pada pohon durian. Nah, sekian pembelajaran tentang perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan. Semoga mudah untuk dipahami ya.